Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, kini tiba saatnya bagi kami untuk menutup tahun kalender gereja yang lama 2020, di mana kami pada hari ini merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Kami merenungkan betapa besarnya Engkau sebagai Sang Pencipta, Sang Pemberi hidup, dan Sang Penyelamat. Maka kami akan berjalan menuju Engkau. Berkatilah kami agar perjalanan kami menuju Engkau betul-betul membahagiakan dan mengalami dan kami rasakan dalam damai sejahtera. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberikan aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makanan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, gambaran Injil tentang hari esok jelas. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Dan bagaimana proses menanam dan menuai? Pertama, kita
kita mau menanam apa? Nilai-nilai kehidupan dan cinta kasih. Sama seperti seorang petani menanam padi. Dia menyemaikannya dahulu dalam nursery. Kemudian setelah cukup umurnya, tanahnya disiapkan bersih dari semua lalang. Kemudian tanahnya juga digemburkan dulu. Dan barulah mulai tanam. Dan ketika penanaman terjadi, para petani ini juga memperhatikan bagaimana airnya, apakah ada rumput-rumput yang mengganggu kesuburan padi-padi tersebut. Tiap hari dipeliharanya. Lalu kemudian padi itu berbunga, mulai berbuah, lalu dipasanglah orang-orang di sawah. Dan tiap hari dijaga. Sudah itu baru dipanen. Kadang-kadang ada masa di mana musim penyakit tiba. Dan bagaimana caranya seorang petani berpikir? Inilah gambaran dari kehidupan kita pun sama. Kita dipelihara oleh Tuhan setiap hari. Maka ada dua kelompok, gelap dan terang. Ada gelap, artinya kita amat ego, hanya berpikir tentang diri kita sendiri, tidak punya belas kasih. Ini aku, pokoknya aku tak peduli, cuek saja. Nah ini bertentangan dengan cinta kasih. Tega, melihat orang kelaparan tega, melihat orang kehausan tega. Kedua, hidup dalam terang. Selalu ingin mengasihi, memberi dan memberi. Walaupun dengan air mata. Kadang-kadang dikejar-kejar. Dalam pemberian itu seperti buronan. Tapi konsep yang ada di dalam hatinya adalah berbelas kasih. Maka tentu saja pada suatu hari orang akan bertanya, Bapak Ibu masih ingat enggak? Dulu pernah membantu saya, aduh maaf saya lupa. Apa toh yang saya lakukan? Lalu orang itu menceritakan pengalaman kebaikan yang telah dilakukan. Demikian pula ada orang sukses yang datang kepada kita, yang menceritakan kepahitan dulu, mungkin sikap kita, kata-kata kita yang kasar. Datang, Pak masih ingat kak? Ibu masih ingat kak? Dulu saya begini, kamu begitu. Malulah kita. Bagi orang yang tadi, yang pertama memberikan aplaus kepada kita, kita bersyukur bahwa kita boleh memberi dari kekurangan kita. Tetapi yang satu, kita juga malu. Kenapa? Tanpa disadari atau mungkin kita sengaja, kita melukai hatinya. Dan ternyata kata-kata hinaan kita itu menyebabkan dia menjadi orang yang sukses. Maka kita juga tidak boleh mencela dan menghina orang semaunya. Dalam kehidupan kita juga mempunyai suara hati. Maka suara hati ini merupakan satu timbangan dalam hidup. Kalau kita melakukan yang baik, dia akan merasa happy saja, puas. Tetapi kalau kita tidak buat yang baik, maka ada penyesalan. Kenapa aku tidak lakukan ini dan itu? Inilah tolong ikut dalam hidup. Maka lalu, kalau kita menggunakan akal budi yang sehat, kita ini ada awal, ada akhir. Di mana pada saat akhir, kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Juga kita akan dapat apresiasi dari Tuhan sendiri, berupa kebahagiaan. Maka mari kita merajut saat ini, merenda hidup ini dengan baik, agar kita dapat menikmati kebahagiaan. Bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi untuk banyak orang. Dan juga kita boleh memuliakan Tuhan dalam langkah-langkah hidup kita. Inilah perayaan di mana kita menutup tahun kalender yang lama. Dan minggu depan kita akan memasuki masa Advent, tahun baru gereja. Semoga kita diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa waktu bergulir.
Masa COVID-19 ini sudah berbulan-bulan di tahun 2020 tahun kembar. Kami mohon berkat-Mu Tuhan agar di tahun yang baru secara kalendarium Engkau berikan berkat-berkat yang baru. Sehingga kami sebagai manusia yang sedang berjuang untuk kesehatan kami menggunakan protokol kesehatan dapat tetap sehat. Tahu diri, menggunakan akal sehat, dan mengasihi sesama dengan cara mengeluhkan bantuan bila mereka memerlukannya. Bantulah kami Tuhan untuk menikmati bersama-sama kisah kasih-Mu dan berkat-berkat berkelimpahan. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.